Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Apa kabar teman-teman? Baik ya tentunya. Oke, kembali lagi dengan saya Gusti Fazari Haikal. Seperti biasanya kita di Rumah Kultur Islam ini akan membahas tentang seputar sejarah kebudayaan Islam. Nah, seperti biasanya kalian pasti bertanya-tanya, di sebelah saya ada Mbak cantik. Siapa ini namanya? Perkenalkan, nama saya Ainu Fitriani. Mbak Ainu Fitriani. Iya. Ya, perlu diketahui sama seperti pemateri-pemateri sebelumnya, Mbak Ainu ini juga salah satu tim PPL ya, PPL UII. Betul. Mbak Ainu juga semester 7 ya, Mbak? Ntar Iya. lagi selesai. Gimana skripsinya? Belum sih. Belum. Semoga segera sih tapi Segera ya. Doain aja teman-teman. Oke. Baik. Gitu. Tema yang akan kami bawakan pada hari ini tentunya Mbak Ainu khususnya yang akan menjelaskan substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Yang dari video-video sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang strategi Nabi Muhammad seperti apa. Nah, sekarang yang setelahnya Nabi Muhammad, strategi dakwahnya itu seperti apa Khulafaur Rasyidin? Penerusnya ya. Penerusnya. Ya. Khalifah, para khalifah. Mbak Ainu siap? Oke, siap. Harus siap ya. Siap. Ya, bagaimana Mbak Ainu? Iya, jadi seperti yang kita tahu ya, Khalifah Ur-Rasyidin itu kan ada Abu Bakar Asy-Syiddiq, kemudian ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, dan yang terakhir itu Ali bin Abi Thalib. Iya, saya akan menjelaskan yang pertama, dimulai dari Abu Bakar Asy-Syiddiq. Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq ini upaya-upaya yang sudah dilakukannya, yang pertama itu ada pembukuan Al-Quran. Nah, pembukuan Al-Quran itu yang mana kita rasakan sekali ya manfaatnya pada saat ini gitu. Kalau misalkan dulu Al-Quran itu terpisah-pisah gitu kan, kalimat-kalimatnya gitu, ya mungkin gak akan semudah seperti sekarang ini gitu. Jadi pada saat itu, pada masa Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq ini, pembukuan mulai dibukukan Al-Quran gitu, ayat-ayatnya mulai disatukan gitu kan. Yang tadinya dari batu gitu. Iya, terus juga kan seperti sekarang ini kita bisa merasakan sekali lah manfaat dari pembukuan Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq itu gitu. Nah, kemudian selain pembukuan Al-Quran, ada perluasan wilayah baru. Perluasan wilayah ini atau perluasan wilayah baru yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq ini itu sampai ke daerah Syria gitu, yang mana pada saat itu kan masih dikuasai oleh pemerintahan Romawi ya gitu. Kemudian Abu Bakar Asy-Syiddiq mengupayakan agar Islam itu bisa tersebar luas gitu kan, terbuka oleh masyarakat yang pada saat itu kaum Romawi, dikuasai oleh kaum Romawi dunia ini gitu. Jadi melakukan perluasan ke daerah sana gitu, sampai ke daerah Syria itu gitu, dilakukan oleh Abu Bakar Asy-Syiddiq dan tentunya masyarakat atau umat-umat muslim pada zaman itu gitu. Nah, itu sih yang pertama ya, dari Abu Bakar Berarti Asy-Syiddiq. dari Abu Bakar juga Islam sudah meluas sampai ke Syria. Betul. Jadi Islam sudah mulai dikembangkan, Islam sudah mulai dilakukan perluasan gitu. Meneruskan perjalanannya Nabi Muhammad. Betul sekali. Artinya dia kan khalifah yang langsung ditunjuk langsung sama. Iya, betul. Jadi harus mengupayakan gimana caranya supaya Islam bisa tersebar luas gitu kan, di seluruh dunia bahkan gitu. Dan yang selanjutnya ada kebijakan dari Umar bin Khattab yang melanjutkan perjuangan dari Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq gitu. Yang pertama itu mengembangkan wilayah Islam lagi-lagi ya, dari setiap khalifah itu kan meneruskan mengembangkan terus gitu, sampai yang maksudnya Khalifah Umar bin Khattab ini juga mengembangkan wilayah Islam ini sampai ke Persia juga gitu kan, Persia, melanjutkan perluasan yang pada saat itu sudah dilakukan Abu Bakar Asy-Syiddiq gitu kan, mengembangkan wilayah-wilayah Islam gitu sampai ke sana. Terus juga selain itu Umar bin Khattab juga ini mengeluarkan undang-undang pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab ini gitu. Mengeluarkan undang-undang di sini
tujuannya tentu saja agar bisa menertibkan peraturan-peraturan pemerintahan pada masa pemimpinan dari Umar bin Khattab ini sendiri gitu. Maka dari itu dibentuklah undang-undang gitu loh, supaya tertiblah pemerintahannya seperti itu. Berbeda dengan Abu Bakar tadi. Iya, jadi belum kalau belum masa ya? Abu Bakar. Berarti undang-undang dan peraturan pemerintah pun mulai dibentuk di masa Umar. Masa Umar mulai gimana nih caranya supaya pemerintahan yang kita bangun ini bisa tertib gitu kan. Gitu. Makanya dibentuklah gitu pada masa Umar bin Khattab ini, dibentuklah gitu perundang-undangan gitu. Baik. Kemudian selanjutnya juga Umar bin Khattab juga mulai membagi wilayah-wilayah pemerintahan gitu kan. Seperti yang kita tahu kan sekarang kan udah mulai ada pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat gitu. Bahkan jauh sebelum itu, ketika masa pemerintahan Umar bin Khattab itu sendiri sudah mulai dibentuk gitu loh, pembagian pemerintahan itu antara pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat. Ya lagi-lagi tujuannya memang untuk memudahkan pemerintah untuk mengatur kondisi wilayahnya gitu. Wilayah yang daerah diatur oleh para gubernur gitu, wilayah yang pusat diatur langsung oleh pemimpinannya atau khalifah dari Khalifah Umar bin Khattab itu sendiri gitu. Sesuai dengan namanya yang biasa kita kenal, Umar bin Khattab tuh dengan kita kenal sebagai orang yang sangat keras ya. Iya, betul. Makanya di sini juga upaya-upaya beliau dalam membangun pemerintahan Islam itu sangat-sangat banyak gitu loh. Terus juga yang terakhir juga ada membentuk beberapa dewan-dewan. Jadi di masa Umar bin Khattab ini mulailah dibentuk dewan-dewan pemerintahan seperti dari bagian kebendaharaan, mungkin yang mengatur siklus ya perdagangan kan, keuangan sebagainya gitu. Kemudian juga mulai ada dewan-dewan militer gitu kan, mulai dibentuk gitu. Kemudian juga banyaklah dewan-dewan yang lainnya gitu agar mengatur kesejahteraan dari pemerintahannya gitu, masa pemerintahannya. Ya, gimana nih? Lanjut ya kita. Lanjut ya. Udah 2 nih tadi. Udah 2 nih ya. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab. Nah, ini yang ketiga nih Utsman bin Affan. Upaya yang dilakukan dari Utsman bin Affan yang ketiga, khalifah yang selanjutnya ini juga banyak banget ya teman-teman, dan ini sangat amat upayanya besar sekali gitu kan. Yang pertama ya lagi-lagi tentu perluasan wilayah itu, setiap khalifah itu pasti mengupayakan untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Memperluas wilayah penyebaran Islam itu sendiri. Nah, yang menarik. Standarisasi Al-Quran. Nah, standarisasi Al-Quran ini ya kalau di zamannya Abu Bakar As-Siddiq waktu itu pembukuan Al-Quran, nah di Utsman bin Affan ini ada standarisasi Al-Quran gitu. Standarisasi Al-Quran yang juga lagi-lagi kita rasakan manfaatnya seperti sekarang ini, kita bisa tahu cara baca Al-Quran yang baik dan benar tuh gimana gitu kan, sesuai dengan tajwid, tanda bacanya gitu kan. Berarti di saat ini Al-Quran tuh benar-benar dibuat, ini loh Al-Quran yang asli itu seperti ini gitu. Iya, itu kan bahkan itu sudah diupayakan, keasliannya sudah dari awal pembukuannya dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian juga sampai Utsman bin Affan mulai melakukan standarisasi dari Al-Quran itu sendiri, bagaimana cara membaca yang baik dan benar, membaca pelafalan dari Al-Quran itu sendiri supaya masyarakat Muslim itu tahu dan bisa gitu kan. Dan yang itu bisa kita rasakan sampai sekarang gitu. Dari standarisasi Al-Quran yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian yang selanjutnya itu mulai adanya pengangkatan pejabat-pejabat negara. Iya. Pejabat-pejabat negara. Naik lagi nih. Naik lagi. Waktu itu udah mulai dibentuk nih sebelumnya sama Umar. Dewan-dewannya, undang-undangnya, terus kemudian mulai dilakukan pengangkatan nih pada zamannya Utsman nih, mulai dilakukan pengangkatan dari pejabat-pejabat negara gitu. Yaitu ya tujuannya tentu saja pasti untuk ini ya, untuk melakukan perbaikan dari sistem pemerintahannya itu sendiri gitu,
sudah pasti gitu. Terus ya, nah mulai dari pemerintahan atau Khalifah Utsman ini juga mulai membangun bangunan-bangunan fisik gitu yang terlihat gitu, seperti pembangunan masjid kayak gitu, masjid di kota-kota besar, tempat ibadah, bahkan memperbaiki jalan, terus melakukan sirkulasi air di kota-kota dengan baik gitu kan, sistem gitu. Terus juga bahkan jembatan-jembatan, pembangunan jalan itu mulai diperhatikan dan mulai ya ibaratnya kalau sekarang tuh infrastrukturnya ya mulai diperbaiki gitu, infrastruktur berarti sekarang. Benar. Itu Kalau pada kata masa Jokowi Utsman. ini generasi pembangunan. Iya, pembangunan. Ini sudah dilakukan pada masa Utsman waktu itu. Kalau sekarang masa Jokowi. Iya. Betul. Iya. Itu ya yang dari Khalifah Utsman bin Affan. Iya, kalau dari Utsman, kalau yang pernah saya baca, kalau Utsman itu banyak sekali gitu loh. Kayak misalnya kaligrafi yang kita kenal sekarang itu juga dari generasinya kepemimpinan Utsman gitu. Betul. Karena pada saat itu juga mulai dikembangkan ibaratnya kalau kita bilang tuh keseniannya gitu loh. Kesenian, pendidikan pun juga ya. Iya, pendidikannya juga iya gitu. Di Utsman. Banyaklah yang dilakukan gitu, yang diupayakan. Oke, nah, langsung Utsman kita ke Ali, yang terakhir nih. Udah yang terakhir ya. Yang terakhir. Yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Perjuangannya ya panjang lah. Ada fun fact nih dari Utsman sebelumnya. Kita flashback lagi, flashback lagi. Pada masa Utsman itu ya sebenarnya pemerintahan atau Khalifah Utsman ini yang saya baca itu beliau itu sangat amat udah lama nggak kuliah, Bu. Iya. Jadi belibet nih, mohon maaf ya. Sangat amat sabar dan pada saat itu karena beliau itu diangkat itu menjadi khalifah itu ketika usianya tuh sudah lanjut 70 tahun kalau nggak salah waktu itu ya, 70 tahun beliau diangkat menjadi khalifah. Kemudian beliau memimpin masyarakat Islam, pemerintahan Islam gitu kan. Ya itu ternyata usia juga tidak menghalangi kan, lagi-lagi yang ingin saya sampaikan gitu. Jadi walaupun usianya waktu itu sudah 70 tahun, beliau beliau mampu untuk menertibkan pemerintahannya gitu. Ya udah lanjut lagi ya ke Ali ya. Lanjut lagi, kembali lagi ke Ali kita. Tadi lupa. Ya, yang Ali yang pertama ada penggantian pejabat lama dengan baru. Jadi pada masa Ali ini reshuffle adanya kayaknya mesti dibuat pejabat-pejabat lama tuh kayak harus digantikan dengan pejabat-pejabat yang baru. Kenapa? Karena ternyata pada masa Utsman itu pejabat-pejabat yang diangkat itu dari keluarganya sendiri, ternyata kerabat terdekatnya. Sehingga biasanya kan kalau kayak gitu kan ada kecemburuan sosial ya dari masyarakat luas gitu. Otoriter. Iya, otoriter gitu. Kenapa cuma keluarga-keluarga terdekatnya aja gitu. Padahal yang lain juga mampu gitu kan. Padahal sampai zaman sekarang juga itu hal yang seperti itu masih terasa gitu kan. Iya, maka dari itu Ali berinisiatif untuk melakukan reshuffle, melakukan pergantian pejabatan dengan pejabat-pejabat yang baru, yang dianggap juga tetap lebih kompeten, yang tetap bisa berjibaku dengan Khalifah Ali gitu kan. Ya, jadi dilakukanlah itu pergantian jabatan lama dengan jabatan yang baru seperti itu. Nah, yang kedua, penarikan kembali tanah hadiah. Tanah hadiah ini maksudnya tanah yang pada saat itu diberikan oleh Khalifah Utsman, Khalifah yang sebelumnya, kemudian dikelola lagi, diberikan lagi kepada Ali supaya bisa dikelola, didistribusikan lagi dengan baik seperti itu gitu. Oke. Nah, yang terakhir. Ada yang terakhir. Iya, sudah terakhir nih. Terakhir banget nih. Ya, yang Ali. terakhir ini menghadapi para pemberontak. Iya, ini yang sangat amat
berat ya buat Khalifah Ali, Ali ya. pastinya gitu kan, karena kenapa mereka Sedih sekali. harus melakukan menghadapi para pemberontak yang sebenarnya pada saat itu pemberontak ini merasa karena pada saat itu Utsman itu dibunuh kan dibunuh secara keji gitu kan oleh masyarakat Romawi. Jadi Ali bin Abi Thalib ingin bahwa pelakunya ini, ibaratnya pelaku pembunuhnya ini sudahlah gitu, tidak usah dijadikan perang, tidak perlu dijadikan perang gitu. Makanya Ali sebagai pemimpin gimana caranya supaya pemerintahannya tetap damai, tidak terjadi peperangan, tetapi para pemberontak ini tetap merasa bahwa pembunuh khalifah sebelumnya itu harus dihukum seberat-beratnya gitu kan. Iya gitu, makanya disitulah Ali juga merasa gimana nih supaya tidak terjadi perang, tapi juga para pemberontak ini juga harus dihadapi gitu kan, kekeh untuk ikut perang gitu. Di antaranya itu ada Tolha, Zubair dan Aisyah, para pemberontak yang berupaya untuk perang, kita harus perang gitu kan, harus melawan gitu siapa yang sudah membunuh Khalifah Utsman gitu. Iya, Ya. benar, baik. Dari keempat Khalifah Rasyidin ini memang sih yang sangat menyentuh itu ketika ada di kepemimpinannya Ali ya. Iya, Banyak yang terakhir. perang saudara, itu kita sudah juga membahas bersama Mas Ardo ya. Sebelumnya banyak perang saudara di Ali, antara ada kan perang yang dari kaum Ali memerangi sama Aisyah. Aisyah iya, Itu perang karena Siffin, adu perang domba, Siffin. Iya, ya kan? Tuh, dan juga ada terbunuhnya cucunya Rasulullah atau anaknya Ali. Iya, Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan ya kali ini ya Mbak Iya. Ainu ya. Oke, Sudah selesai semoga kalian penjelasannya. paham, tetap juga belajar di rumah. Mungkin ada yang mau disampaikan sedikit aja. Ya semoga pembelajaran daring ini segera Segera selesai ya. ya, karena kita juga pasti teman-teman semua juga pengen cepat-cepat belajar Baik. tatap muka lagi. Oke. Seperti biasa, teman-teman tetap semangat belajar meskipun di pandemi seperti Masa ini. pandemi. Jangan bosan-bosan untuk ngeliatin website kami. Jika teman-teman juga kebingungan, silakan bertanya. Sudah disediakan di kolom home. Itu ada pertanyaan di situ yang akan nanti kami jawab lewat email teman-teman. Sekian dari saya, Gusti Fajari Haikal dan Ainu Fitriani Ainu. pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.